Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba membahas atau belajar cara instalasi Flutter. Tahapan pertama saat teman-teman akan menginstal Flutter, bisa masuk ke websitenya terlebih dahulu. Berikutnya, teman-teman bisa memilih menu Get Started. Tahapan pertama saat teman-teman akan menginstal Flutter, harus memilih terlebih dahulu sistem operasi berdasarkan laptopnya masing-masing. Pada pertemuan kali ini, kita akan coba instalasi Flutter pada sistem operasi Windows. Tahap kedua, setelah teman-teman memilih sistem operasi, maka berikutnya bisa melihat terlebih dahulu sistem requirement-nya, karena saat teman-teman akan menggunakan Flutter, teman-teman harus menggunakan Windows yang 64 bit. Berikutnya, di space minimal 1,64 GB. Dan terakhir, sebelum teman-teman menginstal Flutter, harus menginstal dua tools terlebih dahulu. Yang pertama, ada Windows PowerShell, dan yang kedua ada Git for Windows. Namun, jika teman-teman menggunakan Windows 10, maka otomatis Windows PowerShell ini sudah terinstall. Teman-teman tinggal melakukan tahap kedua saja, yaitu menginstalkan Git for Windows. Untuk linknya pun sudah disediakan oleh si Flutter, maka teman-teman tinggal mengkliknya saja, maka otomatis akan tersambung ke webnya si Git, dan berikutnya teman-teman tinggal meng-download. Saya asumsikan teman-teman sudah mendownload si Git itu sendiri, maka dari itu teman-teman tinggal menginstalnya saja. Cara installnya mudah, sama seperti saat teman-teman menginstal aplikasi lain. Tinggal mengikuti saja petunjuknya sesuai dengan arahan dari si Git itu sendiri. Tinggal di next, berikutnya di install. Tunggu beberapa saat sampai dia beres atau finish. Ya, sedikit catatan saat teman-teman akan melakukan instalasi Flutter, teman-teman harus membutuhkan koneksi internet. Jika tidak menggunakan instalasi internet, maka ini tidak bisa digunakan. Oke, si Git ini sudah terinstall di laptop saya. Berikutnya tinggal finish saja. Kemudian kita ikuti perintah berikutnya. Teman-teman bisa langsung install Flutter dengan cara mendownloadnya terlebih dahulu. Sama seperti mentahan Git, teman-teman pun sudah disediakan, tinggal diklik saja. Dan saya asumsikan teman-teman sudah mendownload itu sampai beres. Maka berikutnya dia tinggal diekstrak saja. Jika mengikuti perintah dari si Flutter, kita harus menyimpannya di local disk C. Berikutnya kita bikin satu folder namanya src. Berikutnya baru kita simpan Flutter atau downloadan mentahan si Flutter itu sendiri. Saya ulangi, si Flutter menyuruh kita menyimpan di local disk C. Berikutnya kita buat satu folder namanya src. Dan terakhir kita tinggal paste saja mentahan Flutternya. Jika sudah, teman-teman bisa mencek terlebih dahulu apakah foldernya sudah komplit atau tidak. Oke, Flutter sudah saya simpan di local disk C. Berikutnya sudah saya simpan kembali di folder src. Saat akan menginstal Flutter, sudah diberi arahan semaksimal mungkin oleh Flutter. Kita tinggal mengikuti saja arahan yang sudah disediakan. Berikutnya kita update path dari si Flutter itu sendiri. Caranya, kita diharuskan masuk ke menu Edit Environment Variable for your account. Maka dari itu, kita masuk ke Edit Environment.
Edit the system environment variable. Oke, kita masuk ke environment variable. Dan di sini si Flutter menyuruh kita untuk merubah atau menambahkan folder di mana kita menyimpan variabel. Di bawah user variable, berikutnya kita masuk ke menu path. Oke, kita cari variabel. Ini dia user variable. Berikutnya kita masuk ke menu path. Tinggal diedit saja. Dan cara tercepatnya, teman-teman bisa masuk kembali ke folder di mana menyimpan Flutter itu. Saya simpan di local disk C, folder src. Berikutnya, kita tinggal masuk dan mengikuti sesuai dengan arahan dari si Flutter. Kita harus masuk ke folder bin. Kita masuk ke folder bin, dan di sini teman-teman tinggal copy paste saja. Oke, untuk local disknya sudah saya simpan atau direktorinya sudah saya simpan, maka kita tinggal rubah atau kita masukkan dengan menu new, paste, otomatis sudah tersimpan. Berikutnya tinggal diklik OK saja. Oke, jika kita mengikuti arahan dari Flutter, maka otomatis Flutter itu sudah terinstall di laptop kita. Baik, jika memang sudah terinstall, maka sudah diberi keterangan dengan garis centang pada si Flutter. Berikutnya tinggal kita install Android Studio dan kita menggunakan device untuk emulatornya. Untuk device, teman-teman nanti bisa menggunakan dari Android Studio itu sendiri, bisa menggunakan handphone, ataupun bisa menggunakan emulator tambahan, biasanya menggunakan Nox. Tahapan berikutnya kita harus menginstal Android Studio, pun di website Flutter sudah disediakan, teman-teman tinggal mengkliknya saja, otomatis langsung masuk ke website Android Studio, teman-teman tinggal mendownloadnya saja. Saya asumsikan teman-teman sudah mendownload Android Studio, tahapan berikutnya kita tinggal menginstalnya saja. Installnya pun cukup mudah, teman-teman tinggal mengikuti arahan Android Studio itu sendiri, dan tahapannya sama saat teman-teman menginstal aplikasi yang serupa. Tunggu beberapa saat hingga proses instalasinya selesai. Setelah itu kita akan masuk ke setup supaya Android Studio device kita masuk ke Flutter atau disandingkan. Oke, untuk Android Studio sudah terinstall di laptop saya. Kita coba cek terlebih dahulu di Flutter Doctor-nya, apakah ada kendala atau tidak. Baik, untuk Android Studio sudah terinstall dengan sempurna, dengan diberi tanda atau keterangan centang pada CMD yang kita tadi ketikkan. Tambahannya, teman-teman bisa menggunakan aplikasi Visual Studio Code untuk fokus nanti membuat pengkodean atau coding. Prosesnya sama, teman-teman tinggal mencari saja di website. Jika sudah diunduh, tinggal diinstal saja. Installnya pun mengikuti dari arahan dan mentahan dari Visual Studio Code itu sendiri.